Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Nasir dengan NIM 124490038 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas dari praktikum sistem digital dan microcontroller, di mana tugas tersebut menjelaskan sensor yang kita program dan cara kerjanya. Lalu dari sensor dan aktor tersebut dijelaskan dalam aplikasi nyata. Jadi di sini saya menggunakan water sensor, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk aktuator saya menggunakan motor servo. Nah, untuk cara kerja water sensor, itu memanfaatkan sifat konduktif air sebagai penghubung arus listrik. Jadi gini, secara teknis sensor ini sebenarnya cuma rangkaian terbuka yang jalur-jalur tembaganya terpisah. Air itu secara ilmiah sebagai pengantar listrik. Nah, jadi ketika air itu uh, ketika sensor ini kita masukkan ke air, air ini sebagai media untuk penghubung antar jalur tembaga yang terpisah. Nih, di sini kan terdapat jalur-jalur tembaga yang terpisah. Semakin tinggi airnya, semakin banyak jalur yang kehubung. Jadi resistansinya turun drastis dan tegangan yang keluar dari sensor ikut naik. Tapi perlu dipahami, sensor ini tidak benar-benar untuk mengukur volume air. Dia hanya membaca perubahan tegangan akibat turun naiknya resistansi. Oke, kemudian untuk motor servo, prinsip kerjanya yaitu sistem motor servo ini adalah sistem kendali loop tertutup yang memanfaatkan umpan balik posisi untuk mencapai akurasi sudut yang presisi. Nah, di dalamnya terdapat tiga komponen utama, yaitu ada motor DC sebagai penggerak, kemudian ada gearbox, ini untuk memperkuat torsi, dan potensiometer sebagai sensor posisi yang terus memonitor sudut porosnya. Oke, jadi uh, dari sensor dan aktuator ini, uh, untuk aplikasi nyatanya yaitu mungkin bisa kita terapkan di sistem irigasi atau penyiram tanaman otomatis. Nah, berdasarkan sensor hujan ini ya, atau sensor air. Oke, mungkin kita bisa program. Di sini saya sudah memprogramnya. Jadi di sini untuk programnya saya buat untuk ketinggian air yaitu 45 cm. Jadi bisa kita simulasikan di sistem irigasi apabila batas air yang sudah ditentukan melebihi batas ini ya, yang sudah saya tentukan yaitu 45 cm. Nah, itu katup air akan tertutup. Nah, untuk katup air sendiri bisa kita terapkan sebagai motor servo. Nah, apabila air di bawah batas maksimum yang kita tentukan, maka katup air tersebut akan terbuka. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ketinggian airnya. Di sini masih 0 ya. Nah, di sini sensor agak sensitif, jadi agak susah. Untuk media air saya menggunakan air di gelas biasa. Nah, mungkin di sini saya sudah merangkainya, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini untuk media airnya. Bisa kita lihat untuk ketinggian airnya di sini masih 0 cm. Nah, apabila kita masukkan air sensor pada air, situ akan bertambah untuk ketinggian airnya. Nah, apabila ketinggian air melebihi batas maksimum yang sudah kita tentukan, katup itu sendiri akan tertutup ya. Dan apabila di bawah maksimum dia akan terbuka. Ini seperti ini. Nah, dia akan terbuka lagi apabila di bawah batas maksimum. Ini sensor agak sensitif, bisa kita menggunakan tangan aja. Nah, kita bisa lihat untuk ketinggian airnya. Nah, di sini juga bisa kita simulasikan untuk aplikasi nyata untuk penyiraman tanaman otomatis ya. Jadi water sensor ini bisa kita terapkan untuk sebagai sensor hujan. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.